topik Analytical Exposition Text. Ya, pengertian dari Analytical Exposition Text. Analytical exposition is a text that elaborates the writer's opinion on phenomena, issues without persuading the readers to do something. This text will only persuade the readers that the phenomena, issues are important, worth it to be discussed by providing the arguments, opinions to support the topic. Dari pengertian di atas, kita bisa tahu kalau analytical exposition text berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, baik berupa benda atau kejadian maupun tempat. Teks ini termasuk dalam argumentatif teks karena menunjukkan suatu pendapat, argumen terhadap sesuatu. Fungsi sosialnya adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas. Nah, perlu diingat, kalau analytical exposition text tidak berusaha untuk mengubah sudut pandang pembacanya. Teks ini murni hanya berisi pendapat penulis. Adapun komposisi atau struktur dari analytical exposition text, yaitu terdiri dari tesis, argumen, dan reiteration atau conclusion. Jadi ada tiga. Yang pertama, tesis. Tesis berisikan penulis harus memberitahu pembaca tentang topik utama yang akan ditulisnya. Tesis selalu ditemukan di paragraf pertama teks. Pada bagian ini, pembaca juga bisa melihat mengapa penulis memberikan pendapat terhadap hal yang menjadi topiknya. Terus yang kedua, argumen. Argumen ini penulis menuliskan pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya. Ya, biasanya pada tulisan analytical exposition terdapat lebih dari 2 argumen. Semakin banyak argumen yang ditampilkan, pembaca semakin percaya bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting atau membutuhkan perhatian. Yang ketiga, reiteration, conclusion, yaitu penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama atau kesimpulan dari tulisan. Selain struktur, perlu juga kita ketahui tentang language features dalam penulisan exposition text atau kaidah kebahasaannya. Ya, ada 3 juga. Yang pertama, penulisan analytical exposition text menggunakan simple present tense. Itu tenses yang digunakan. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis. Contohnya, experience, feel, know, realize, sense, think, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan internal conjunction atau kata penghubung
yang menghubungkan argumen di antara dua klausa. Internal conjunctions dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu berupa addition atau penambahan, contohnya beside, in addition, further, or furthermore. Yang kedua adalah comparison. 4. Menggunakan causal conjunction atau reason why atau sebab akibat. Misalnya, as a result, because, by, consequently, despite, due to, for that reason, dan lain-lain. Don't forget these linguistic rules for analytical exposition text. Jadi saya ulangi kembali yang tadi itu. Ingat, yang pertama simple present tense, yang kedua words that express writer's feeling or idea, yang ketiga internal conjunction, dan yang terakhir adalah causal conjunction. Ya, contoh, the importance of having breakfast. Itu judulnya. In a busy morning, people tend to skip their breakfast. Actually, there are many benefits of having breakfast. Here are 2 reasons why it's important. Nah, itu adalah tesis. Kemudian argumen yang mendukung tesis, having breakfast helps us feel more focused for the coming day. Where we study at school and didn't have breakfast before, we will more likely to not focus during the lesson. There is nothing worse than being constantly aware that you are hungry and counting the minutes until lunchtime. Having breakfast in the morning not only fuels us until lunchtime, but actually gives our brain the essential energy to function and focus better on tasks, so we can concentrate more. Yaitu, ini adalah argumen yang pertama yang mendukung tesis. Argumen yang kedua, having breakfast will also control our appetite. Having breakfast will also control our appetite. If we don't eat breakfast, we are much more likely to end up snacking throughout the morning, which could pile up the unhealthy calories. Stay away from overly refined snacks with added sugar. So, if you do feel like snacking, have some slices of fruits. Nah, kemudian setelah argumen ini ada reiteration atau conclusion. The 2 reasons above to help us feel more focused and to control our appetite are only some of many reasons out there on why having breakfast is important. There are indeed many other benefits of having breakfast. Ini adalah arti dari pentingnya tadi, bacaan tadi. Di mana pada pagi yang sibuk orang cenderung melewatkan sarapannya. Sebenarnya sarapan itu banyak manfaatnya. Berikut 2 alasan mengapa itu penting. Jadi ini adalah tesisnya atau pendapat dari penulis. Kemudian dia menuliskan
argumen untuk mendukung tesis tersebut di atas pendapatnya. Sarapan membantu kita merasa lebih fokus untuk hari yang akan datang. Saat kita belajar di sekolah dan tidak sarapan sebelumnya, kita cenderung tidak fokus selama pelajaran. Tidak ada yang lebih buruk daripada terus-menerus menyadari bahwa Anda lapar dan menghitung menit hingga waktu makan siang. Sarapan di pagi hari tidak hanya memberi energi pada kita sampai waktu makan siang, tetapi juga memberi energi penting bagi otak kita untuk berfungsi dan lebih fokus pada tugas, sehingga kita dapat lebih berkonsentrasi. Nah, itu argumen pertama. Kemudian argumen kedua, sarapan juga akan mengontrol nafsu makan kita. Jika kita tidak sarapan, kemungkinan besar kita akan ngemil sepanjang pagi, yang bisa menumpuk kalori tidak sehat. Hindari makanan ringan yang terlalu diolah dengan tambahan gula. Jadi, jika Anda ingin mengemil, makanlah beberapa potong buah. Kemudian yang terakhir ini adalah reiteration, pengulangan, penegasan dari pendapat penulis atau dengan kata kesimpulan. Dua alasan di atas untuk membantu kita merasa lebih fokus dan mengendalikan nafsu makan hanyalah beberapa hari. Banyak alasan mengapa sarapan itu penting. Memang banyak manfaat lain dari sarapan. Nah, itu konklusinya. Contoh yang kedua, the problem of being too fat. Nah, tesisnya, being too fat is commonly known as overweight or obesity. It is simply defined as too much body fat inside. Overweight potentially leads high risk of health problem. Nah, itu pendapat dari penulis atau dengan kata lain tesis. Kemudian dia memberikan argumennya untuk mendukung tesisnya. Being too fat is recognized as a major factor for health disease. Due to the overweight, the heart will work harder. It can lead to the heart attack. Furthermore, obesity potentially raises blood cholesterol and blood pressure. In addition, being too fat can change the amount of sugar in the blood. This will cause diabetes and other serious disease. Besides all of that, being too fat is often avoided by many young women. They say that becoming too fat will bother their physical beauty appearance. Terus pada reiteration, kesimpulannya dia mengulangi. More serious studies are necessary to see the effect of obesity. However, it is clear enough that overweight is not good enough for healthy life. Nah, di sini bisa kita lihat yang bercetak merah ini is lead, ya. Kemudian is rises, is are, is ini menunjukkan present tense. Ya, kita lihat keterangannya. Ya, present tense. Kemudian the words express writer's feeling yang berwarna hijau atau aja, noun, divine, clear,
Sedangkan yang bertulis kuning adalah penggunaan dari internal conjunction, furthermore, in addition, beside. Kemudian terus yang bercetak biru adalah causal conjunction, sebab akibat, due to, however. Ya, bisa lihat artinya. Kita lanjut terjemahan dari yang tadi. Ini adalah tesisnya atau pendapat penulis. Menjadi terlalu gemuk umumnya dikenal sebagai kelebihan berat badan atau obesitas. Itu hanya didefinisikan sebagai terlalu banyak lemak di dalam tubuh. Kelebihan berat badan berpotensi menyebabkan risiko tinggi masalah kesehatan. Ini pendapat dari si penulis. Kemudian dilanjutkan dengan argumen atau yang mendukung pendapat penulis atau tesis. Menjadi terlalu gemuk diakui sebagai faktor utama untuk penyakit jantung. Karena kelebihan berat badan, jantung akan bekerja lebih keras, dapat menyebabkan serangan jantung. Selain itu, berpotensi obesitas, naik kolesterol darah, dan tekanan darah. Selain itu, menjadi terlalu gemuk dapat mengubah jumlah gula dalam darah. Ini akan menyebabkan diabetes dan penyakit lain yang serius. Di samping semua itu, menjadi terlalu gemuk sering dihindari oleh banyak perempuan muda. Mereka mengatakan bahwa menjadi terlalu gemuk akan mengganggu penampilan keindahan fisik mereka. Itu argumennya. Kemudian dilanjutkan dengan reiteration atau penegasan, atau dengan kata lain kesimpulan dari penulis. Studi yang lebih serius diperlukan untuk melihat efek obesitas. Namun hal ini cukup jelas, yang kelebihan berat badan itu tidak baik untuk hidup sehat. Oke, thank you. Terima kasih siswa yang cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.